sudah berjalan selama 1 bulan ini Ibu lakukan? Iya, terima kasih Bu. Sebelumnya selamat datang Bu di sekolah saya Bu yang sederhana ini ya Bu ya. Karena dari jadi selama sebulan ini saya mengikuti kegiatan di LMS Learning Management System Bu. Jadi sangat luar biasa Bu kegiatan di sana. Di sana saya banyak terbuka pemikiran saya mengenai pendidikan. Yang tadinya saya mengajar, pulang. Jadi sekarang itu lebih terbuka apa ya yang saya mau lakukan besok, apa ya yang bisa bikin anak ini jadi terkesan dengan pembelajaran saya. Kemudian jadi saya semakin mengetahui bahwasannya tugas guru itu adalah menuntun kodrat anak itu untuk mencapai kebahagiaannya. Jadi kita harus melihat juga latar belakangnya, dari kodrat alamnya, kodrat zamannya. Jadi sangat luar biasa Bu di sini saya mempelajari. Iya, selama 1 bulan ini ya mengikuti LMS itu ya. Saya juga melihat Ibu di kemarin itu aktif saya dari grup apa juga ya kan Bapak Joko juga yang kita juga saya lihat nanti aktif orangnya sih. Kemudian yang waktu kemarin itu Ibu udah ngisi respon untuk PP udah ya. Nah kemudian capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan ini itu tadi saya langsung aja yang buat ya kan. Kemudian bagaimana dukungan dari sekolah? Semacam kepala sekolah, teman-teman sejawat gitu. Alhamdulillah sangat mendukung Bu. Terlihat pada hari ini saya masih kerjasama guru-guru lain untuk menyambut Ibu bagaimana, dan saya juga bekerja sama dengan kepala sekolah untuk bagaimana supaya pendampingan ini berjalan dengan lancar. Dan dari sebelum-sebelumnya dari kegiatan modul 1 sampai 1.1, 1.2, alhamdulillah guru-guru lain juga mendukung. Dan ketika saya bercerita kepada mereka tentang pembelajaran ini, mereka sangat terkesan juga, tertarik juga. Oh iya, seperti ini ya seharusnya. Dan kepala sekolah juga sangat mendukung saya karena kan di sekolah ini baru saya Bu yang bergerak, baru saya. Jadi sama-sama kami masih meraba Bu, masih merangkak apa ini tujuannya, apa ini mau dibawa kemana ke depannya, 9 bulan ini mau apa yang dilakukan. Dan kepala sekolah itu mendukung. Apalagi kalau kegiatan kolaborasi dan kolaborasi itu ya Bu harus jimit dengan instruktur kan, itu kan biasanya pas di jam pelajaran itu Bu. Jadi gimana caranya supaya mengajar tetap aman, kemudian kegiatan juga terlaksana dengan aman. Jadi saya berkomunikasi dengan kepala sekolah, Pak saya ada kegiatan ini mau dibantu bagaimana supaya anak-anak bisa tetap tertib. Dan guru lain juga alhamdulillah mau menggantikan saya sementara. Itu ya yang melakukan kepala sekolah berarti otomatis menggantikan itu dengan guru yang lain gitu ya. Nah, kemudian selama pembelajaran daring itu, LMS kan pembelajaran lancar ya kan. Kemudian ada nggak hambatannya gitu waktu ya kan selama ini melakukan LMS itu misalnya kegiatan lagi elaborasi begitu apa yang ditanya di sana masih bisa dijawab, apa yang diminta dari LMS masih bisa dijawab. Ada nggak hambatannya? Alhamdulillah sampai saat ini ya segala hambatan itu bisa diselesaikan dengan baik Bu. Dengan cara saya searching bagaimana cara mengerjakannya. Ini kan saya angkatan 4, berarti kan sudah ada angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3. Saya searching bagaimana maksudnya ini, karena kan kalau di LMS ini kan buat video misalnya buat poster gitu kan Bu. Dari soal yang dibuatnya itu dari perintah yang disuruhkan kepada saya itu saya cerna lagi apa maksudnya dan saya bandingkan lagi dengan yang sudah ada. Jadi kemudian saya satukan, kemudian saya buatlah hasil karya saya sendiri. Berarti istilahnya hambatan yang melalui di situ sebenarnya nggak begitu berat ya, karena ada hal-hal yang lain yang bisa membantu, termasuk tadi yang searching ya kan. Kemudian bagaimana solusi dari Ibu menghadapi itu tadi Ibu searching ya kan. Kemudian bagaimana rencana Ibu mengantisipasi hambatan pembelajaran berikut? Jadi seperti itu tadi. Kalau misalnya dari searching sudah ya kan, kemudian ada lagi hambatan semacam sinyal. Sinyal ya betul.
Dan sinyal biasanya kan Bu, kalau kegiatannya itu pas di sekolah, misalnya kegiatan Zoom meeting gitu kan Bu, paling sinyal di sini. Kadang di wifi sekolah kan cuma sampai di ruangan sana Bu. Ya. Sedangkan ruangan saya ada di atas. Iya. Jadi saya pakai data saya sendiri. Nah di situ pakai data kadang nggak bisa stabil ya Bu, kita nggak Iya, bisa betul. memprediksi gitu. Jadi ya sinyal itu Bu yang paling hambatannya. Iya. Dan caranya ya paling itu tadi Bu. Dengan paket itu tadi. Iya paket. Iya. Iya, betul. Kemudian hal-hal yang saudara ingin ketahui lebih lanjut tentang LMS? Ya, saya Kalau selama sepanjang perjalanan Ibu menguasai modul 1 dengan 1112, itu LMS yang Ibu rasakan di situ masih ada yang perlu digali gitu, yang perlu ini saya rasa bagian ini belum pas nih gitu, bagaimana lagi gitu. saya yang paling ibaratnya belum kena ke saya gitu, belum nyampe itu filosofi dari Bapak Kiai Zadewantara, karena kalau di situ bahasa Bapak Kiai Zadewantara menuntun. Selama ini kita sudah menuntun untuk anak berpikir kreatif, untuk anak menemukan kebahagiaannya. Yang saya belum sampai ke prakteknya, saya kan langsung berpikir kalau begini prakteknya bagaimana ya. Saya hanya masih gini, tidak semua menuntun itu gimana, apa bisa saya terapkan di sekolah, karena kan saya juga sudah punya gambaran kalau di sekolah seperti ini, filosofinya begini, tujuannya begini, apakah saya bisa seterusnya gitu mengikuti dari filosofi itu. Iya. Sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah menyentuh dari filosofi PHD ya. Cuman kalau dari yang saya perhatikan di lingkungan sekolah kita, sebenarnya ini semua sudah termasuk dari program filosofi di Hajar Lentara ini, ya kan? Cuman ya kita awalnya itu dari kita mencari bakat mereka seperti apa, mungkin itu yang belum. Ya, karena sekarang kan eksplornya itu ya, itu mengajar kan. Ada si anak yang suka menggambar, ada si anak suka menyanyi. Sedangkan kita kan terpaku dengan satu kurikulum yang sama, gitu kan Bu. Jadi disinilah tantangan dari itu ya kan. Iya. Sebenarnya Ibu saya rasa menerapnya sudah lebih mantap lah, saya lihat dari sekolahnya juga iya. Kemudian begini Bu. Dari kekhawatiran yang kemarin yang kita di data perdana itu kan kita buat kekhawatiran, ada harapan. Itu apa sih kekhawatiran yang Ibu rasakan, yang Ibu rasakan di saat itu meresah kita gitu kan? Sebelum mengikuti program ini secara daring ini. Sebelum ikut lomba karya kan Bu, pasti di situ saya mengetahui kalau kita akan mengikuti pendidikan selama 9 bulan. Nah, di situ saya langsung terpikir, terus gimana dengan anak-anak saya di sekolah ketika saya belajar ini, ya kan? Kalau belajar kita mengerjakan tugasnya, oke lah Bu, kita bisa mengerjakannya dari malam sampai kita mandiri di rumah gitu kan. Nah, ketika kegiatannya sudah ada yang langsung di jam sekolah gitu, jam mengajar gitu, itu yang saya bingung. Sampai kadang nanti saya kayak stres sendiri gitu, aduh anak-anak sama siapa menjaga ini, jibit ini harus kan gitu, ini harus selesai, harus ikut. Jadi karena informasi juga ada di situ kan. Gimana itu yang paling besar kekhawatiran saya Bu. Kemudian yang selain itu ya salah bersinyal, sinyal pakai data itu yang saya khawatirkan. Tapi alhamdulillah karena di sekolah ada wifi, di rumah juga saya tidak pakai wifi, pakai data juga ada, selalu ada gitu ya. Namun sekarang zamannya kan pakai data harus ada ya Bu. Lebih penting pakai daripada pulsa seperti ini ya Bu. Kemudian kekhawatiran apa yang terjadi setelah mengikuti, itu termasuk dari ya kan. Kekhawatiran apa yang terjadi setelah mengikuti itu juga sebenarnya ini. Apa saja harapan? Ini harapan Ibu yang sudah ada kemarin itu, harapan mengikutinya. Sebelum Ibu mengikuti PGP, harapannya sudah ada. Kemudian selama Ibu mengikuti pembelajaran 1 bulan kemarin, itu kan sudah terbayang harapan Ibu itu. Ini nanti saya seperti ini gitu, saya seperti ini. Setelah mengikutinya selama 1 bulan itu,
Itu seperti apa Bu harapan Ibu selama 1 bulan itu? Ya, saya berharap dengan saya sebelum lawan RMS ini ya Bu, model RMS, saya berharap dengan saya ikut guru penggerak ini bisa menjadikan saya menjadi guru yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah setelah belajar RMS ini, saya semakin terbuka pemikiran saya mengenai apa sih tujuan dari saya mengajar. Kalau dulu kan pergi pagi, pulang siang, mengajar udah selesai. Sekarang apa sih tujuan saya mengajar? Apa yang mau saya kasih sama anak-anak? Apa yang mau saya gali kepada anak-anak? Jadi membuat saya lebih berpikir bersemangat. Kemudian saya menjadi kepada anak-anak ini semakin sayang gitu Bu. Jadi seperti anak saya sendiri. Apa yang mau saya ibaratnya gali dari anak tersebut. Sebenarnya itu sudah termasuk hal yang ini merasa setelah itu RMS itu ya, karena di RMS itu kan jelas dikatakannya di situ kalau filosofi keberwantara itu kan memang memerdekakan gitu, memerdekakan itu mencari apa di pendidikannya. Jadi istilahnya kita tidak bisa mengenal bahwa dia harus bisa dengan ini, harus bisa dengan itu gitu ya. Jadi harapan itu memang bagus. Kemudian dari kepala sekolah dalam penerapan ini pemikiran dari Dewan Kawan Semarang seperti apa? Bagaimana Bapak itu? Ini muncul bagaimana sekarang ini pembelajaran itu sekarang di sini sudah lebih bagus. Ada nggak saran-saran dari kepala sekolah yang istilahnya mendukung? Ya, itu selama 1 bulan ini. Kebetulan kepala sekolah saya Bu juga baru. Ini sebenarnya hal yang baru bagi sekolah kami. Penggerak ini baru, tujuannya kemana juga baru. Bapak kepala sekolah juga mendukung saya. Kemudian Bapak juga suka memberi masukan kepada saya. Mengajarnya yang bedanya seperti ini. Kemudian kalau ada program seperti ini harus dijalankan, diikuti. Pokoknya Pak Kepala Sekolah itu memberikan dukungan penuh kepada saya. Bahkan Pak Kepala Sekolah juga bertanya kepada saya, ini berpenggerak ini seperti apa sih, apa tujuannya gitu ya kan? Karena hal yang baru semua bagi kami juga Bu, hal yang baru, apa tujuannya, kemudian puncaknya itu mau apa, jadinya mau apa, hasilnya dari berpenggerak ini jadi apa. Dan saya ceritakan kepada beliau, kita sama-sama mengerjakan. Itu baru awal ya, baru satu dua itu. Jadi nanti kalau semakin sampai 1-4, berarti kita sudah rupanya pendidikan itu gitu. Ya. Kemudian itu tadi dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian dari guru-guru rekan sejawat, itu kira-kira seperti apa? Ya, alhamdulillah Bu, rekan-rekan sejawat saya ini sangat mendukung saya ya Bu. Karena dilihat dari hari ini saja mereka sangat mendukung kegiatan ini. Mereka mau repot-repot ya membantu saya gitu kan. Kemudian juga mereka banyak bertanya, untuk apa sih itu guru penggerak? Apa tujuannya? Jadi mereka sebenarnya ada rasa ingin tahu juga. Dan kepingin juga, sebenarnya ada 2 teman saya Bu yang ikut guru penggerak kemarin juga, tapi waktu simulasi mengajarnya mereka lupa nggak lihat jadwal. Karena yang satu waktu itu ikut PPG Bu, jadi kalau PPG kan kegiatannya padat full. Jadi dia nggak melihat si PKB. Kemudian yang satu lagi karena pada saat itu dia sedang sakit, jadi nggak bisa mengikuti gitu. Sebenarnya mereka sangat ingin gitu Bu, sangat ingin. Saya pun juga gini ya, kalau ikut kan cuma kita bisa bareng-bareng gitu ya, kan bisa saling tukar pikiran. Ya, insya Allah nanti yang di tahap selanjutnya. Kalau untuk kita ini untuk angkatan kita ini sampai angkatan 6. Dari angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sampai 2022. Tahun ini kayaknya nggak ada yang ada di Serta nggak buka kayaknya. Sayang kali nggak bisa buka. Nggak ada lagi. Baru 6 kan terakhir. Tahap pertama ini, tahap istilahnya ini tahap pertama lah dari ini kan dari hidup. Nanti pertama yang kedua
di 2022-2023 mulai angkatan 1 lagi. Mulai lagi. Jadi kita alumni pertama lagi nih, sampai angkatan 6 itu. Iya, betul, alumni pertama lagi itu sekarang ini. Dari terus kan alumni kedua orang itu. Dari Serdang kan udah kedua kali. Dari Serdang angkatan pertama ada dari Serdang. Ada dari Serdang. Itu karena kurang informasi nih ya. Cuman antusias guru-guru di Indonesia ini di angkatan 4 ini mulainya. Gitu loh. Karena lebih nampak, soalnya kan saya suka sertifikat yang angkatan 1 korban itu nggak pernah nampak gitu kegiatan mereka, karena baru di angkatan ini banyak juga ternyata yang ikut ya. Mungkin sama dengan kita, orang itu masih angkatan pertama juga perdana ya kan, masih bingung seperti apa ini gitu ya kan. Sekarang sudah nampak sekali. Istilahnya mungkin di saat orang itu mendaftar gitu, ini mungkin ecek-ecek ini gitu. Seperti dikat-dikat biasa nih gitu kan. Jadi masuk mereka di situ, mereka itu 500 orang gitu pendaftar gitu ya. Yang diterima cuma 100-an sekian gitu. Jadi gelombang kedua juga angkatan kedua juga seperti itu, karena kan dia beda-beda itu kabupaten itu beda-beda tuh. Jadi pas di angkatan keempat ini, karena sudah ada pengalaman dari angkatan pertama, itu kan angkatan pertama sudah selesai tuh 9 bulan, ya kan? Istilahnya sudah ada sertifikat gitu. Jadi mungkin itu juga apa namanya saling tukar pikiran sih di tempat itu ke angkatan 1 gitu ya. Oh begini, nah, mungkin termotivasi di situ. Makanya di angkatan 4 kita kemarin sampai 18.000 pendaftar. Iya. Hanya ramai ya dari Sumatera Utara ya. 18.000 pendaftar itu, apalagi yang CDP sampai 24. Nah ini 18.000 yang CDP. Saya kemarin di kabupaten sana ya kan, itu yang CDP mendaftar 75 orang yang mendaftar. Yang apa CDP-nya itu lebih dari 100. Tapi yang lulus hanya 19. Tapi terkadang ini karena masuk di pendaftar ya, guru itu masih bingung mau kemana nih? Dia dari itu capek-capek 9 bulan dari lari capek aku katanya. Sampai saya juga baca di komunitas guru permuda itu kan dapat apa? Tujuannya dapat apa gitu? Sampai saya sendiri ada capek dapat apa? Maksudnya dikasih duit berapa mungkin gitu. Loh kok itu duluan tujuan kita nggak. Jadi kan tujuan di situ, kebingungan di situ sebenarnya. Jadi di kita di angkatan 4 ini, kebingungan itu sudah istilahnya sudah dicerahkan oleh angkatan 1. Makanya dari Sedang paling banyak yang jadi ini. Di Sumatera Utara kan banyak yang di Sedang 120 sekian. Yang lulus ya kan, padahal yang daftar sudah 16 sekian. Dari sekarang 3 ya. Nah, rata-rata sekolah dari Sedang rata-rata ikut. Karena macam-macam ibu bilang tadi ada yang seleksinya nggak tahu ya. Karena ini kita harus lagi melihat si BKP betul Bu. Saya kemarin waktu itu ini ada kegiatan mahasiswa saya ngapain ini? Kemana daring mengajar daring itu gimana kan itu? Searching lah saya kan mau searching apa yang mau diperbuat itu. Jadi karena udah lihat searching itu kan seperti ini. Jadi terbuka pemikiran saya. Kita seperti itu. Apalagi kita di situ kan ada guru berbagi. Dari guru yang lain kan kita bisa melihat seperti ini. Yang ikuti satu lomba seperti ini, yang ikuti beberapa lomba seperti ini. Sebenarnya saya mulai dari angkatan pertama sudah sangat tampil ini karena kemarin pemotivasi dari sini saya menonton YouTube-nya di ini saya bukan ini dekatan dari saya ada potong dari sini dari penggeraknya itu udah jalan 9 bulan. Dari sini nanti bisa kita lihat guru yang benar-benar bisa mencerminkan filosofi Gajah Mada ini dan gitu kan. Itu saya itu di angkatan pertama. Saya di situ waktu itu kan semua yang bilang bagi mungkin saya dulu dan saya baca gitu. Ikut aja dulu. Padahal saya daftar di situ nggak pernah awas. Nggak pernah awas. Jadi pas keluar pengumumannya, maaf Anda tidak lulus karena kuota kabupaten Anda tidak ada. Gitu. Jadi makanya kita di saat kita kuota kabupaten kita ada, mesti kita ikut. Nah, jadi mereka nggak mau kalau misalnya di situ dari Serdang kita mau masuk ke Lawas nggak bisa.
Nah, itu Bu. bisa keluar Nah, itu bisa bisa. keluar ya. Waktu daftar Bu ibu langsung pilih pengajar praktik gitu Iya. ya. Karena di situ memang syaratnya kan ada kepala sekolah. Kepala sekolah. Karena kepala sekolah ya. Nah, kemudian begini, kalau tadi sudah Ibu temui ada harapan, ada kekhawatiran, kemudian dukungan dari kepala sekolah juga ada, dari Kemas Jawa juga ada. Kemudian itu hal-hal yang sudah ada itu ada yang nggak perlu, ada nggak yang perlu diperbaiki gitu, yang sudah ada lagi yang perlu diperbaiki. Ada Bu. Tidak ada. Yang pertama kolaborasi saya dengan guru Kemas Jawa itu dari saya sebenarnya kepingin gini Bu, kan yang baru saya di sini yang mengikuti guru penggerak gitu kan, saya kepingin seperti memberi pelatihan sih, maksudnya mau sharing lah begitu, apa saja isi yang dipelajari. Jadi sebelum mereka pergi ke guru penggerak mereka sudah paham, itu yang belum sampai sama saya lakukan. Kemudian maksudnya saya mau berkomunikasi dengan kepala sekolah. Mungkin nanti setelah modul 1 ini selesai dulu, baru nanti saya seperti sharing kepada teman-teman lah. Oh di sini dibuatnya ini. Yeah. Kemudian yang dibahas itu tentang filosofi, kemudian nilai dan peran guru penggerak. Sebenarnya nilai dan peran guru penggerak inilah yang harus diterapkan sama guru-guru gitu, karena kita nggak tahu ya Bu ya, karena kan guru-guru ini kan dari berbagai latar belakang gitu kan Bu. Jadi saya kepingin mereka itu paham juga apa gunanya jadi guru kan. Peran mereka itu, nilai mereka itu apa sebagai guru. Kalau guru penggerak nanti belakangan gitu, maksudnya nilai gurunya aja dulu gitu. Biar sama-sama kita ini bisa membangun sekolah ini lebih baik lagi. Itu yang perlu diperbaiki ya, kolaborasi dengan teman. Kemudian di sini tindak lanjut dari perbaikan itu tadi. Apa rencana tindak lanjut Bapak Ibu terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas? Kalau di kelas seperti apa kira-kira perubahan yang ada yang selama 1 bulan itu kan sudah Ibu mengikuti modul ya kan, otomatis sedikit banyaknya Ibu bisa menerapkan pembelajaran itu di dalam kelas. Perubahan yang ada di situ juga apa, seperti apa perubahannya? Ya, saya sekarang mengajar itu seperti mereka anak saya sendiri. Saya ada rasa ingin membuat mereka lebih baik lagi, menggali potensi mereka, dan saya berusaha menempatkan diri saya sebagai teman mereka gitu Bu. Karena dengan teman saya menjadi teman mereka, jadi saya tahu paham apa sebenarnya minat dan bakat mereka, sehingga saya bisa mendorong mereka untuk ke kodrat mereka masing-masing gitu Bu. Karena selama ini kan kita mengajar hanya bertumpu pada buku, kemudian latihan, tugas. Kan tidak semua anak, ada yang senang menulis, ada yang senang mengerjakan soal, ada yang mereka yang bahkan ada yang nggak mau menulis sama sekali kan gitu. Jadi sekarang lebih melakukan pendekatan kepada mereka. Jadi gimana maunya kalau nggak menulis, bagaimana caranya supaya tetap belajar gitu kan Bu. Betul, seperti itu Bu. Jadi istilahnya Ibu sekarang dari penerapan media sambil belajar di dalam kelas, sekarang sudah bisa dibuat di luar kelas, langsung praktek. Ini saya kan kemarin pas saya ngajar Ibunya seperti saya berpikir Ibu ini sudah menerapkan belajar di luar, saya pikir juga memang. Sebenarnya sering juga Bu, karena dulu kan saya mengajar di kelas 2. Kelas 2 tuh sebenarnya lebih kita bisa mengeksplor anak-anak gitu. Karena di situlah mereka tuh rasa ingin tahunya lebih besar, kemudian kemandiriannya masih perlu kita bangun kan gitu. Tapi karena sekarang saya mengajar di kelas 5, saya tetap mau menerapkan seperti itu gitu. Saya mau mengeksplor mereka, saya mau mereka itu mandiri, punya kesan dengan pembelajaran tersebut. Saya ingin punya kesan mereka dalam belajar itu. Jadi seperti ini kan. Ini yang kelas 5 saya ini. Waktu itu saya mengajar mereka kelas 2 gitu kan Bu. Sekarang mereka kelas 5. Jadi ketika mau buat praktek seperti ini dulu kan kita udah pernah seperti ini. Jadi sepertinya ada kesan, jadi masih teringat mereka ada. Oh iya. Sekarang kita mau lebih yang spesifik lagi, belajarnya seperti ini tapi lebih spesifik lagi. Oh iya, ini. Memang ya,
Sebenarnya itu juga yang diharapkan kalau dalam penerapan filosofi belajar dengan karya kan sama seperti itu. Karena harus ada kesan sama anak-anak. Terus dia harus mengerti, paham benar dengan apa yang diajarkan sama gurunya. Ya kan? Kemudian kalau misalnya di dalam kelas itu kita belajar seperti ini, mengenal gambar, mengenal apa kalian semuanya. Kalau misalnya kita keluar, coba kita istilahnya matematika yang ada dalam kelas, coba kita buat ke luar ruangan. Seperti halnya mengenal lingkungan kita dengan belajar menghitung kerikil. Ya kan kita masuk juga matematika. Saya pernah juga belajar tentang berat benda, benda kan kilogram, berat itu kan. Saya suruh anak-anak bawa wortel dari rumah, tomat dari rumah, bawa timbangan gitu kan. Itu misalnya 3 tomat berapa gram. Nah, gitu. Jadi mereka lebih asyik belajar di situ, padahal mereka nggak tahu itu lagi sedang belajar. Seperti itu sebenarnya filosofi dari karya ini. Tapi terkadang sama Mas Mewi bilang terkadang ada guru ini dalam zona-zona aman gitu. Ada moodnya gitu. Lagi senang, lagi senang dia belajar, oke mantap. Kalau lagi tidak senang dia belajar ya udahlah, catat aja di situ gitu ya kan. Jadi kalau kita seorang guru ini kalau sudah tahu dengan modul ini, sebenarnya kan hati kita sendiri tidak mau dibuat seperti itu. Kita rasakan ya. Saya rasa saya mau anak saya itu semua bisa, tapi nggak bisa saya paksakan. Gimana caranya itu lagu sama. Ibu juga kayak pas CGP gitu, kita juga kayak gitu. Masih saya kepala sekolah gitu, kan sekolah saya sekarang itu yang ini anak-anak ini gimana ya? Saya perhatikan gurunya itu mengajar menggunakan berkutat, terus ceramah-ceramah gitu. Kalau tidak pikir kan ada nih kayak gitu. Nanti dia pulang dari sekolah udah nggak ada lagi. Nah, ada lagi biasa bertanya nggak ada lagi. Ya kan otomatis nggak ada yang meninggal atau yang berulang kali. Jadi kalau misalnya pelajaran itu matematika kita buat dengan prakteknya langsung, kita buat dengan bendanya langsung di depan dia, otomatis kan ini perkalian kemarin waktu pas ibu ini kan kami belajar dengan pikir, kami kan belajar dengan lidi, kami kan belajar dengan jadi saya pakai sampel, saya memang sering melihat status ibu gitu, bagus nih lucu ini saya. Kalau dari kalian berlima ya kan, yang sering upload status itu kan ibu lucu. Sebenarnya Pak Saul juga nih ya, cuma gimana ya, mungkin lagi sibuk-sibuk. Apalagi Bu Linda ini sibuknya luar biasa saya. Soal sekalian iya kan sekalian CDP dari apa namanya kegiatan kalian di grup itu saya juga yakin kalau orang itu semua memang aktif di situ. Baik dia dari Bapak Joko sebagai hasil gitu kan, baik dia di kelas kita, saya memang aktif orang ini. Ini bapak kalian kita nanti hari Sabtu, tapi kita kelas B 3 kelompok kita jadinya. Kita udah digabung, tapi kita nggak kelompok dengan ibu kalian dari kelompok kita, kelompok ibu kalian berlima berarti kelompok bapak Ahmad Sadikin sama ibu 1.000 orang. Supaya kita kenal yang baru. Yang baru lagi itu juga menurut mereka ya, bukan dengan kelas kita yang kemarin lagi kolaborasi dengan kelas lain lagi gitu. Jadi 3 kelompok kita nanti tetap di levelnya kalau nggak salah. Saya juga belum lihat. Saya lihat di Telegram ada dibuat undangan dari beberapa karya, dan dibuat di situ dan didasarkan di hotel itu. Tapi belum tahu lah nanti mana tahu. Ya biasanya kan masuk ke grup PT biasanya. Berarti pun nggak pulang lagi lah ya, langsung hari Sabtu. Makanya bapak dukung ya kan Pak? Nggak sebenarnya bapak makanya ikut bapak ini. Kan saya belum pernah kemarin. Terus semacam tadi lah yang kayak hotel itu kan nggak tahu saya sama sekali. Jadi namanya juga perdana gitu kan, mau mengunjungi sekolah, di banyak sekolah nggak tahu, apalagi nanti sendiri di hotel gitu ya kan. Ikut aja bapak gitu. Pendampingan berikut nggak apa-apa aja. Kalau misalnya nggak usah ikut pun udah tahu kita ya kan. Itu aja tadi. Terus ini tuh tinggal 2 lagi sebenarnya. Di sini instrumen apa hal paling menarik? Nah, ini yang ditanya paling menarik, ya kan? Apa hal yang paling menarik yang ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Apa hal yang paling menarik ibu? Lihat, pokoknya yang dirasakan lah pendampingan kita kan udah terjadi nih. Nah, apa hal menariknya yang ibu ambil? Alhamdulillah Bu, pendampingan ini sangat terkesan bagi saya Bu, karena dengan pendampingan ini semakin membuat saya semakin semangat untuk menjalani
guru penggerak ini sampai 9 bulan ke depan. Kemudian ibu pengajar pengajarnya juga sangat welcome, sangat ramah. Senang saya jadinya Bu, jadi enak berkomunikasi gitu. Pesannya Bu, saya senang berkomunikasi dengan Bu. Terima kasih betul. Terima ya namanya. Memang saya orangnya juga tidak seperti itu. Lama saya banyak cerita. Apalagi sama Pak Samul. Pak Samul itu orang malas loh. Orang bilang ada orang tinggal di sekampung. Jadi makanya dia, Bu, dari kemarin waktu saya cek itu ya kan, cari itu. Ini Bapak kok saya aja nanti yang komputer hotel katanya gitu. Lebih dekat soalnya Pak Sarul kan di sana sebelah sekolahnya. Kan dia jalan ke situ. Iya. Saya datang, Bu, sekolah saya di belakang sini. Iya. Metodis juga lebih belakangnya lagi. Jalan aja Bu. Bu Ina juga nggak jauh juga dari situ Bu. Makanya saya bilang, Bu ngambil yang di Tanjung aja gitu. Kalau dari Medan ya Ibu jauh kemarin. Kalau sempat ada kemarin itu solusi itu bagus. Saya juga begini berpikir, Ibu ini di mana? Kalau sampai di Medan apa nggak jauh lagi kemana? Transportnya kan kasihan gitu ya kan. Saya ingatnya hotel-hotel yang di Medan sini aja, di Batavia sini buat bandara ini kan lebih dekat juga gitu kan. Nggak ingat juga kalau ada hotel di dekat bandara itu. Saya pas Ibu kasih foto itu, saya searching hotel Ayo di mana sih? Loh ini kan yang di Batang Kuis itu, lebih dekat lagi dengan Pak Sarul gitu, jalan pun bisa gitu. Itu malah saya seharusnya setelah Ibu bilang gitu kan, saya ambil hotel di Tanjung Merak. Itu keluar. Ini Aero nih kan Aero. Saya perhatikan, memang bisa sih kita pesan dari Traveloka, bisa. Cuman takut saya sesuai nggak dengan fotonya. Sekarang kan ada yang melenceng gitu. Makanya kemarin saya lucu. Saya tanya juga sama Pak Sarul, Bu, Pak itu masih aktif nggak hotelnya? Karena kan tahu ada itu kan pesawat itu sebenarnya dulu restoran Bu, restoran itu udah nggak aktif lagi sepertinya. Itu hotelnya masih aktif nggak Pak? Oh masih aktif Bu, kata Pak Sarul. Ya ibu sering mau nginep di situ kayaknya Pak, tolong diakomodasikan Pak ke situ. Oh ya bisa gampang gitu Pak Sarul. Ya jadi sepertinya lebih dipermudah jalannya ya Bu. Terus yang terakhir Bu, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan hari ini? Ya, itu kan sudah baik dari ramah, kemudian pesannya kita semakin semangat gitu. Nah, yang sudah ada yang baik ini apa lagi yang perlu diperbaiki? Itu ke depan, soalnya masih ada PI sampai 8 ya Bu ya. Iya. Ya, saya berharap pendampingan ini akan seperti ini seterusnya, semakin menarik, semakin berkesan bagi saya. Kemudian mempermudah saya juga untuk menjalani pendampingan selanjutnya. Kalau misalnya nanti untuk PI 2, ini kan PI 0 ya, PI 1. Kalau diharapkan itu nanti menjadi siswa ya otomatis siswa juga harus diberikan begitu ya kan. Nggak sebenarnya kita yang namanya juga kita sebagai PP ini hanya bagaimana ya, hanya melihat gambaran dari apa yang sudah berjalan itu. Itu saja sebenarnya. Kalau semuanya menentukan benar atau tidaknya, itu kita bagaimana kepada kita, ya kan? Soalnya kita juga tidak bisa. Nah, setiap hari kita harus daring ya kan. Nah, jadi ada hari-hari yang bisa kita santai gitu. Yang nggak satu kalau udah buat jurnal, refleksi terbimbing itu seminggu itu kayaknya saya bagi-bagi waktunya yang hari satu. Apalagi Bu setelah belajar di LMS ini kan kita disuruh buat video, disuruh buat poster. Saya disuruh menggali potensi saya dalam membuat video, dalam membuat poster yang menarik itu bagaimana. Jadi akhirnya saya belajar juga Bu, belajar menggunakan Canva, Padlet, gimana semua. Belajar upload ke YouTube juga. Ya alhamdulillah semua terjalani seru. Ya seru ya. Saya juga seperti itu. Sama kita sebenarnya. Perjuangan kita dari awal sampai sama. Walaupun kalian sekarang istilahnya kan CGP ini berjalan 9 bulan itu, ya berjalan seperti ini dari mandiri. Kalau kita kemarin enggak. Kita dikanya 15 hari gitu. 15 hari itu mulai dari jam 7.30 enggak dari 7.30 sampai 12 malam. Jadi kita waktu istirahat paling jam 12 ke 13 gitu, 1 jam gitu masuk lagi. Pokoknya kita memang benar-benar diforsir gitu. Nah, semacam saya kepala sekolah 15 hari sampai masuk sekolah gitu.
gara-gara pilihan lah ya kan Iya. gimana yang mau dipilih. Tapi gimana lah, namanya juga kepala sekolah istilahnya ya walaupun bukan banget kita yang ngatur gitu ya kan, tapi gimana caranya supaya saya bisa lolos di sini gitu kita. Jadi kegiatan kita walaupun dia mandiri, walaupun dia daring itu tuh, kegiatan hari itu tuh harus selesai hari itu juga. Berbeda dengan anak ibu, kalau ibu masih bisa sampai 31 Desember gitu ya kan. Nah, di 2 Desember kegiatan ini nanti harus sudah masuk gitu. Masih ada waktu-waktu yang perlu istilahnya nyantai-nyantai gitu ya kan. Kalau Jangan sampai juga pokoknya ya pada jangan saat santai. due date-nya kan terakhir harus mengerjakan semua. Memang iya. Yang saya lihat kan jadi kalian ya. Kalau saya lihat kronologi satu-satu, di situ kan ada respon dari CPP dan PP. Itu kemarin sampai tanggal berapa itu kemarin sebenarnya? Lupa saya. 2 orang belum respon sebenarnya. Tapi yang belum saya lihat Ibu Cut, Ibu Ina, sama Pak Freddy kalau nggak salah. Sarul. Freddy sama si Linda, saya rasa Freddy duluan. Linda. Makanya kemarin Linda bilang gitu, Bu, maaf ya Bu, mungkin dengan saya sudah lupa kayak gitu. Saya suka karena gini Bu, karena ini kan hal ini hal yang baru bagi saya. Jadi apalagi mau dikerjakannya sebelum nanti numpuk-numpuk gitu apalagi. Jadi saya ini ada nih langsung saya kerjakan. Kalau jurnal langsung saya kerjakan karena sudah punya gambaran gitu kan. Iya. Saya karena ini hal yang baru LMS ini bagi saya. Jadi saya takut ketinggalan, takut tidak tahu gitu. Kayak semalam itu saya pernah nanya sama Pak Joko mengenai saya tuh nggak senang Pak. Kenapa? Saya sudah mengerjakan. Kenapa ya Pak? Oh mungkin ibu belum ngasih respon sama atau ngasih reply kepada punya kawan gitu ya. Itu ya Pak. Saya coba ya alhamdulillah. Kalau nggak nanya kita kan nggak tahu Bu. Padahal saya udah buat gitu tugasnya. Memang itu sangat penting tuh. Itu termasuk penilaian loh. Kalau kita respon punya teman, ya kan termasuk penilaian di ini ada seminggu. Nah, semacam kita juga ini kan kita pendapatnya individunya ada penilaian dari kita yang berbeda. Kalau macam kemarin kan ada sebenarnya Ibu Cut bisa lihat di situ. Saya bilang waktu kita pakai perdana, ada itu saya di situ semua aktivitas CDP dari kelas ibu, memang semuanya sebut 100 aktif semua gitu kan. Kalau menurut saya memang aktif ya, bukan karena dibuat itu enggak, memang aktif. Jadi ini yang semacam yang ibu bilang tadi, itu ada penilaiannya. Kalau kita respon punya teman, kita sudah dinilai 1 atau 2. Jadi kalau 1, ibu respon itu masih belum centang biru itu belum istilahnya belum nyala gitu. Harus ada ibu juga minimal. Minimal 2. Itu kan sudah nampak di layar tuh. Ibu lihat di layar, itu ada di situ komen. Nah, ibu komen aja, sedikit pun ibu komen. Itu istilahnya tidak menentukan benar salah itu komen. Kan yang jelas kita komen punya teman, berarti itu sudah ada perhatian gitu. Istilahnya ibu itu sudah memperhatikan punya temannya. Jadi seolah-olah ada sini juga apa namanya solidaritasnya tinggi. Iya. Jadi dia ingin kita belajar dari punya teman juga. Seolah punya teman itu boleh kita benarkan, boleh kita tambahi, boleh kita berikan saran untuk peningkatan. Tapi jangan sekali-kali kita merendahkan dia gitu. Nah itu yang diharapkan dari Indonesia. Saya juga kemarin begitu. Waktu pelatihan itu kan. Jadi datang ini yang struktur katanya. Ini nanti di punya teman ini di postingan teman. Ini harus ada penilaian katanya. Di saat kita daring saja begini Bu, kalau ibu itu tidak ada respon dari message gitu, pesan-pesan yang ada di bawahnya itu nggak dinilai aktif kita. Harus kita ada bertanya. Walaupun pertanyaan kita itu belum dijawab gitu. Masuk aja gitu, masuk aja. Pak Joko juga bilang kasih respon gitu kepada yang dibutuhkan kasih respon. Iya. Walaupun kita sedikit saja bahasa misalnya boleh. Bagus Pak, analisisnya bagus. Semangat dulu ini kerjanya sudah bagus. Itu saja. Nah, jadi itu memang dinilai. Jadi supaya kita nanti ke depan itu tidak salah lagi ya kan, karena kita 9 bulan ini kan. Jadi punya teman ini pun kayak Pak ini banyak selama 9 bulan. Jadi itu bagus kita kasih respon yang baik. Seperti tadi kalau bisa ditingkatkan, bagaimana cara memotivasi dia supaya lebih meningkat responnya. Nah bisa jadi
pendampingan kita. Jadi kan Hmm? jam berapa ya? Di depan dulu di